Si budget nomor 5 bro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, gerak berdoa mulai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua, alhamdulillah. Berarti nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin ya? Iya, Pak. Ya, sebelumnya anak-anak semua ada yang tahu nggak pada hari ini kalian semua itu akan belajar tentang materi apa? Belum ya, jadi pada pagi hari ini kalian akan belajar mengenai menghindari gibah ya. Sebelumnya anak-anak tahu nggak sih apa itu gibah? Coba Mbak Alin, gibah itu apa sih? Membicarakan orang lain di belakang. Ah ya betul. Terus coba Mas Naswan, mengapa kita harus menghindari gibah? Karena gibah bisa menimbulkan fitnah. Iya betul. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Ya, menghindari gibah. Yang pertama ada pengertian, yaitu gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Jadi ibaratnya gibah itu menjelekkan orang lain yang tidak disukainya oleh dirinya sendiri. Semisal Mas Naswan tidak suka kepada Mas Diki. Mas Naswan itu sering menggibai dengan cara mengatai kejelekan Mas Diki, terus membicarakan hal-hal yang jelek terhadap Mas Diki. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ada inspirasi Islami untuk menghindari gibah. Yang pertama itu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Nah itu gibah kan membicarakan keburukan orang lain dengan cara ingin mengangkat derajatnya sendiri. Jadi ibaratnya tadi Mas Naswan menceritakan Mas Diki kepada temannya dengan menjelekkan supaya ingin Mas Naswan itu kebaikannya terpancar, seperti itu ya. Terus yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Jadi Mas Naswan itu ibaratnya dia selalu iri kepada Mas Diki, karena Mas Diki itu dipandang oleh Mas Naswan itu selalu salah. Jadi apapun yang dilakukan itu pasti salah, seperti itu. Yang ketiga itu sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Seperti itu ya. Terus yang keempat itu balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Semisal Mas Diki melakukan hal yang tidak enak terhadap Mas Naswan, tetapi Mas Diki sudah meminta maafnya, tapi Mas Naswan itu menyimpan rasa dendam. Jadi ya selalunya menjelekkan keburukannya si Mas Diki. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Maksudnya itu Mas Naswan itu ibaratnya mempunyai rasa yang amarah, selalu marah terhadap Mas Diki. Setiap melihat pasti selalunya terbawa emosi, seperti itu. Yang keenam itu bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah, cara supaya bisa menghindari gibah itu yang pertama berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalian semua itu supaya terhindar dari gibah itu harus selalu berteman dengan orang-orang yang soleh, terus dijaga pertemanan, jangan sampai salah pergaulan, seperti itu.
Terus yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Maksudnya itu menjelekan terhadap temannya, kan karena kita umat muslim, kita sebagai seorang umat muslim kan saudara semua ya. Ya, jadi tidak boleh menjelekan terhadap saudara sesama lain. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, yaitu menjaga lisan. Jadi kita sebagai orang harus selalu menjaga lisan supaya tidak menyakiti temannya. Terus dijaga tutur katanya supaya tidak salah berkata, supaya tidak menyakiti orang lain. Terus yang kelima, berpikir positif. Jadi selalu berpikir positif, tidak ada pikiran yang negatif terhadap teman kita. Terus ya, dengan materi tersebut anak-anak ada yang ingin ditanyakan enggak? Ya, belum ada. Terus tadi kan sudah dijelasin ya terkait materi ghibah. Coba sekarang Pak Guru yang tanya, udah pada mudeng apa belum? Coba Mas Diki, tadi pengertian dari ghibah sendiri itu apa ya? Hibah itu apa mengomong sesuatu yang jelek seseorang itu dari belakang atau orang itu tidak mengetahuinya. Iya betul, tepuk tangan buat Mas Diki. Terus coba Mbak Otun, cara untuk menghindari ghibah, coba sebutkan 2 saja. Berteman dengan orang soleh. Iya. Kemudian introspeksi diri. Iya, tepuk tangan buat Mbak Otun. Nah, coba kepada Mbak Diana, inspirasi Islami untuk menghindari ghibah, sebutkan 2. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Ya, tepuk tangan buat Mbak Diana. Berarti sudah pada paham lah ya terkait materi menghindari ghibah. Ya, selanjutnya Pak Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Di sini sudah ada soal, nanti kalian diskusi bareng temannya ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, Pak Guru beri waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikan terhadap kelompok kalian. Dimulai dari sekarang. Terkait apa itu ghibah, mengapa kita harus menjauhi perilaku ghibah. Ya, sudah? Ya, kalau sudah bisa ditumpuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Coba kalian amati sekitar kalian, apakah sudah bersih dan nyaman?
Coba Mbak Fatma bersihkan dulu tempat duduknya. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu cek kehadiran hari ini ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Oke, hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya ice breaking, yaitu ice breakingnya tepuk wow. Ada yang sudah tahu? Belum? Oke, Ibu Guru contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Paham anak-anak? Paham. Oke, kita praktekkan bersama-sama ya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke. Coba ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas materi apa? Coba Mbak Fatma sebutkan. Oke, betul sekali. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi makna sholat dan zikir. Coba sebutkan manfaat sholat dan zikir. Ada yang mau coba? Oke, Mbak Otun silakan. Manfaatnya adalah untuk menenangkan hati dan pikiran. Oke, betul sekali, untuk menenangkan hati dan pikiran. Kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu sholat Jumat. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik dapat diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan lancar dan baik. Yang kedua, agar peserta didik diharapkan mampu melaksanakan sholat Jumat dengan benar. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu apa sih, Bu? Sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu duhur di hari Jumat. Ya, yang selanjutnya yaitu hukum sholat Jumat. Ada yang tahu hukum sholat Jumat itu gimana? Hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki. Oke, betul sekali, wajib bagi laki-laki. Yang selanjutnya itu rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat yaitu khutbah, 2 khutbah sebelum sholat dipisahkan oleh duduk sebentar. Yang kedua, sholat 2 rakaat berjamaah setelah khutbah. Yang selanjutnya syarat sah sholat, yaitu dilaksanakan di waktu duhur minimal 40 jamaah laki-laki mukmin. Menurut jumhur ulama, khutbah memenuhi rukun khutbah. Yang selanjutnya ada hikmah sholat Jumat. Coba Mbak Fatma sebutkan hikmah sholat Jumat. Yang pertama, mempererat silaturahmi antar muslim. Yang kedua, mendapatkan pahala besar dan ampunan dosa dari Allah. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Oke, betul sekali. Hikmahnya itu ada 3. Yang selanjutnya adab sholat Jumat. Yang pertama, mandi sunat Jumat sebelum berangkat. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Oke, ada yang mau ditanyakan dengan materi hari ini? Oke, belum ya. Di sini Ibu akan belajar yaitu dengan sambil bermain. Nanti silakan setiap anak maju ke depan akan melemparkan dadu. Paham anak-anak? Oke. Coba dari Mas Naswan, silakan maju ke depan. Lemparkan di meja aja. Oke, silakan ambil pertanyaan lalu jawab. Ya, anak bisa, nak. Silakan hadap ke depan.
Bagaimana sholat Jumat dapat mempererat persaudaraan antar muslim? Jawabannya yaitu dapat karena berkumpul dan saling menyapa di masjid. Oke, tepuk tangan buat Mas Naswan. Oke, yang kedua Mas Diki coba. Pertanyaannya, sebutkan minimal jumlah jamaah sholat Jumat minimal 40 orang laki-laki. Benar apa enggak, Nana? Oke, tepuk tangan. Silakan Mbak Alin. Kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat? Pada waktu zuhur di hari Jumat. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Alin. Coba Mbak Fatma maju. Warna merah. Merah, please. Yuk. Pertanyaannya, siapa saja yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya yaitu laki-laki muslim balik berakal sehat. Oke, tepuk tangan buat Mbak Fatma. Oke, selanjutnya yaitu Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Setelah itu kalian diskusi di rumah buat PR kalian. Siap anak-anak? Siap. Oke, ada yang mau tanyakan nggak dari materi hari ini? Oke, yaitu kita menyimpulkan bersama-sama ya. Kesimpulannya yaitu sholat Jumat adalah ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang dilakukan setiap hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu ya. Siap, berdoa mulai. Baik, sebelumnya Ibu absensi dulu. Di sini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau tanya ya, langsung aja masuk ke materi. Mau tanya, siapa di sini yang tahu ini tuh gambar menunjukkan apa? Saya Bu. Ya, Mbak Diana silakan. Toleransi. Ya, bagus. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai toleransi. Toleransi itu merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Pada zaman Rasulullah itu sudah dicontohkan ya oleh Rasulullah, di mana beliau itu hidup rukun bersama kaum Yahudi dan juga Nasrani. Untuk hari ini Ibu akan membagikan tugas kepada kalian ya.
silakan dibagi. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Sudah anak-anak? Baik, ibu minta kalian tuker ya sama teman sebangku. Sudah? Sudah. Nah, silahkan dibaca ya, dibaca jawabannya. Mulai dari Mbak Diana, silahkan dibaca. Jawabannya yaitu saya akan mendoakan yang lebih baik. Bagus. Lalu Mbak Fatma. Jawabannya tidak mengganggu perayaannya. Bagus. Mbak Syarotun. Jawabannya adalah saya akan mengucapkan selamat. Ya, bagus. Mas Diki, silakan. Saya akan menghormatinya. Bagus. Ya, sudah semua ya. Sekarang kalian tinggal menilainya. Menurut kalian, jawaban teman kalian itu betul nggak? Betul. Ya, kalau betul, kasih nilai A. Sudah? Lanjut ya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas kelompok. Jadi kalian berkelompok dengan teman sebangku ya. Ini untuk PR tugasnya. Tugasnya itu kalian mengamati video yang akan Ibu berikan nanti di WA group. Nanti kalian mengamati lalu berdiskusi tentang toleransi. Sebelumnya Ibu mau tanya, jika kalian itu di sekolah memiliki perbedaan pendapat, apa yang kalian akan lakukan? Siapa yang mau menjawab? Ya silakan, Mbak Fatma. Akan menghargainya. Bagus. Lalu Ibu mau minta kalian mencontohkan satu contoh toleransi. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Contoh toleransi. Ya silakan. Menghormati agama lain. Bagus. Siapa lagi yang mau menjawab? Ada lagi yang mau menjawab? Nanti dapat nilai. Tidak ada lagi? Berarti yang dapat nilai cuma Mas Naswan ya. Nilai tambahan. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu kali ini, pelajaran kali ini. Kita akan lanjut di minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah itu
Apakah di sini ada yang tidak hadir? Berangkat semua? Ya. Langsung ya. Oh ya, sebelum kita memulai ke pelajaran, Bapak ingin bertanya, ya. Apakah kalian semua sebelum berangkat ke sekolah berpamitan atau bersalaman kepada orang tua? Ya. Iya atau tidak? Iya. Kalau yang iya berarti sudah bagus ya. Mas Diki sudah bagus ya. Beri tepuk tangan kepada Mas Diki. Ya, itu contoh yang bagus. Kemudian, jika kita bertemu guru di sekolah, apakah kita harus memberi salam? Iya. Iya. Harus ya. Karena itu termasuk yang akan kita pelajari setelah ini. Ya. Langsung saja kita ke pelajaran. Ya. Kita hari ini akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Pengertian hormat kepada orang tua yaitu hormat adalah sikap menghargai, menghormati, dan memuliakan orang tua maupun guru dengan perkataan, perbuatan, dan hati yang tulus. Ya, jadi ketika kita menghormati orang tua ataupun guru, kita harus dengan hati yang tulus, dengan memberi penghormatan yang maksimal gitu ya. Yang pertama ada pengertian hormat kepada orang tua adalah ayah atau ibu, ayah dan ibu ya. Orang tua itu ayah dan ibu yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, dan mendidik kita dari kita kecil ya. Sebelum kita masuk sekolah, itu yang mendidik kita pertama adalah orang tua ya. Kemudian ada guru. Guru artinya adalah orang yang mengajar dan membimbing kita menuju kebaikan dan mengajarkan kita ilmu di sekolah ya. Ketika kita di sekolah itu diajar oleh guru. Kemudian materi selanjutnya ada contoh perilaku hormat kepada orang tua ya. Yang pertama ada berbicara sopan dan lembut kepada orang tua. Ketika kita berbicara dengan orang tua, tentunya kita harus sopan, tidak boleh teriak-teriak atau tidak boleh memanggil dengan suara yang keras. Kemudian ada yang kedua, ada contoh mendengarkan nasihat tanpa memotong pembicaraan ya. Ketika kita berbicara dengan orang tua dan orang tua berbicara kepada kita, kita tidak boleh langsung memotongnya ya. Kemudian ada membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya, mencuci baju bisa juga ya. Itu kita harus membantunya. Jangan mengandalkan orang tua saja yang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Ketika kita menjadi anak, kita juga harus membantunya. Kemudian ada yang selanjutnya, contoh perilaku hormat kepada guru ya. Yang pertama ada mengucapkan salam ketika kita bertemu ataupun ketika kita misalnya terlambat gitu memasuki kelas, kita juga harus memberi salam. Kemudian ada mendengarkan penjelasan guru dengan tenang. Ketika kita belajar, ketika guru mengajarkan, kita harus mendengarkan dengan tenang ya, dengan jelas dan tidak ribut sendiri. Kemudian yang terakhir ada melaksanakan tugas dan aturan kelas dengan baik. Tentunya di kelas ya, guru menentukan ada ketua kelas, ada bendahara kelas, ada sekretaris kelas, dan lain sebagainya. Nah, kita harus menaati peraturan tersebut dan tugas tersebut. Ya, langsung saja kita ke tugas ya. Di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Tugasnya adalah
kalian membuat contoh dari yang namanya perilaku adab ya, perilaku hormat kepada orang tua untuk kelompok 1 dan perilaku hormat kepada guru untuk kelompok 2. Ya, silahkan. Maju. Ya, silahkan. Sebutlah satu baik yang paling atas. Ya, kalian diskusikan ya, kalian diskusikan. Nah, nanti hasil diskusinya kalian bacakan ya. Satu saja sebutkan contoh dari perilaku menghormati orang tua ataupun guru. Ya. Diskusikan, Bapak kasih waktu 1 menit. Silahkan. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, ntar tunggu dulu ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah. Oke, ya. Jika sudah selesai semua, silahkan maju masing-masing 1 orang dari kelompok 1 dan 2. Silahkan. Dan bacakan, ya maju dulu. Ya, silahkan baca contoh 1 dari tugas tersebut. Oke, contoh perilaku menghormati orang tua adalah berbicara dengan sopan, tidak membentak. Apakah betul, teman-teman? Betul ya. Ya, silahkan duduk. Ya, kelompok 2. Contoh hormat kepada guru adalah mendengarkan penjelasan guru dengan penuh perhatian. Apakah betul? Ya, betul ya. Silahkan duduk. Ya, kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini ya, ketika kita menghormati orang tua ataupun guru, kita harus menghormati dengan ketulusan hati. Ya, mungkin dari kalian ada yang ingin menanyakan atau tidak? Tidak ya. Ya, mungkin itu saja dari Bapak untuk pelajaran kita pada hari ini. Dari Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi materi kita hari ini itu tentang rukun iman. Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? 6. Ya, bagus. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Terus yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Rasul. Yang kelima? Terus yang terakhir? Ya, bagus. Jadi nanti Ibu jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu berarti percaya bahwa Allah itu ada, Allah Maha Esa dan Allah Maha Kuasa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Contohnya itu kayak beribadah harus hanya kepada Allah, terus tidak menyekutukannya. Terus yang kedua ada iman kepada malaikat.
itu percaya bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dan malaikat itu selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Contohnya, percaya bahwa malaikat Israel adalah malaikat ya. Malaikat ada berapa? 10. Ya udah, ya. Terus ada yang ketiga, ada iman kepada kitab Allah, yaitu percaya Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi. Terus kitab-kitab itu ada berapa? Contohnya, contoh iman kepada kitab Allah itu kayak gimana? Membaca Al-Quran. Meyakini bahwa Allah menurunkan Taurat, Zabur, Injil. Mbak Utin tolong fokus bisa? Fokus dulu ya. Nah, terus yang keempat ada iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah itu percaya bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajarannya. Terus Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Contohnya, contoh iman kepada Rasul Allah gimana? Ya, fokus dulu ya anak-anak. Coba jangan ngantuk ya. Nah. Terus yang kelima, Iman kepada hari akhir. ya iman kepada hari-hari itu percaya bahwa dunia akan berakhir. Siapa yang nggak percaya pada siapa yang nggak percaya pada hari akhir? Ada yang nggak percaya? Nggak ada kan? Ya bagus. Contohnya itu selalu berbuat baik dan menjauhi larangan Allah. Nah yang terakhir itu ada, aduh kode dan kodar ya, aduh maaf ya salah. Kode dan kodar itu apa? Ya. Coba Mbak Fatma, tadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada kode dan kodar. Iya betul. Yaudah Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita memulai dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Oke, alhamdulillah ya pada sehat semua. Baik, untuk minggu lalu apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ingat, minggu lalu kita belajar tentang iman kepada Rasul. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Di sini apakah ada yang tahu apakah itu sifat-sifat Rasul? Sifat Rasul
Oke, betul sekali ya. Jadi, sifat-sifat Rasul itu adalah karakteristik Nabi dan Rasul. Nah, di sini sifat-sifat Rasul itu kan ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat wajib dan sifat mustahil saja. Di sini adakah yang tahu sifat mustahil? Ada berapa? 4. Apa saja, Mbak Alin? Oke, betul sekali. Kalau sifat wajib Rasul, apa saja? Oke, Mbak Atun coba jawab. Oke, betul sekali. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita akan peserta didik diharapkan dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan baik dan benar. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membentuk kelompok ya. Nanti Ibu bagi ke dalam 2 kelompok. Berhitung 1 sampai 2. Mas Naswan. 1, 2, 1. 2. Oke. Nah, nanti bisa berkumpul ke dalam kelompoknya sesuai nomor yang kalian sebut. Sudah, Bu. Oke. Nah, nanti Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan puzzle-puzzle cangkang telur ini. Nanti habis itu bisa dipresentasikan ya. Kok di WhatsApp? Apakah ada yang dibingungkan? Orang sedang dibuka, kenapa pakai betul? Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Baik, waktu telah habis. Untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya. Ya, maju. Macane kursifat mustahil Rasul. Macane kursifat wajib Rasul ke kita. Baik, untuk kelompok 1 bisa membacakan hasil diskusinya ya. Sifat wajib Rasul ke kita. Oke, sifat wajib Rasul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk kelompok 2 bisa dibacakan. Sifat mustahil Rasul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk yang mau maju ya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, sifat wajib Rasul itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang kedua, sifat mustahil Rasul yaitu ada kidib, hianat, kitman, balada. Apakah ada yang mau bertanya? Belum. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Jadi pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, kodar secara bahasa ketetapan keputusan, hukum, dan ukuran. Secara istilah, ketetapan Allah sejak zaman azali, sebelum terjadinya suatu peristiwa. Ibaratnya rencana Allah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau qadar secara bahasa itu ukuran, peraturan, dan kepastian. Secara istilah perwujudan ketetapan Allah dalam kenyataan. Ibaratnya realisasi atau pelaksanaan dari kodo. Selanjutnya hubungan kodo dan kodar. Kalau kodo itu rencana, sedangkan kodar adalah pelaksanaan rencana tersebut. Contoh, Allah menetapkan kodo seorang akan menjadi guru saat ketetapan itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Itulah kodar. Ada dua macam takdir. Yang pertama yaitu takdir mubram, bersifat pasti dan tidak dapat diusahakan. Yang kedua, takdir muallak, bisa berubah melalui usaha manusia, tergantung ikhtiarnya. Selanjutnya hubungan kodo, kodar, dan ikhtiar. Yaitu Allah telah menentukan takdir setiap manusia, tapi kita tetap wajib berusaha tawakal, bukan berarti pasrah tanpa usaha. Contoh kisah seorang pencuri beralasan mencuri karena takdir. Khalifah Umar menghukumnya lebih berat karena ia berdusta atas nama Allah. Ada 3 fungsi iman kepada kodo dan kodar. Yang pertama yaitu mendorong kemajuan, menyadari hukum sebab akibat, membuat kita bisa merencanakan usaha secara logis. Yang kedua, menghindarkan sifat sombong, mengakui keberhasilan datang dari Allah, bukan hanya usaha pribadi. Yang terakhir, melatih husnuzon, berbaik sangka bahwa semua ketetapan Allah memiliki hikmah. Contohnya itu tidak mengeluh saat menghadapi cobaan. Terus menyusun strategi belajar atau kerja yang efektif, terus berusaha walau hasil belum sesuai harapan, berdoa dan bertawakal setelah berikhtiar. Ya, mungkin begitu saja materi dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan membagi 3 kelompok, lalu perwakilan kelompok maju ya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak kasih ya. Bapak beri waktu 2 menit untuk mengerjakan, untuk berdiskusi juga. Sudah ya. Kelompok 1 silakan untuk maju ya. Langsung bacakan saja. Soalnya seorang siswa belajar keras untuk ujian dan nilai memuaskan. Bagaimana seharusnya siswa tersebut menyikapi hal ini dengan memahami kodo dan kodar? Jawabannya, siswa meyakini bahwa di balik nilai yang kurang memuaskan, Allah memiliki rencana yang lebih baik. Ia menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga untuk lebih giat, tekun, dan disiplin. Ia berprasangka baik kepada Allah, percaya bahwa setiap kejadian adalah bagian dari takdir yang mengandung kebaikan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok 2 maju untuk menjelaskan. Jawabannya dari kelompok kami itu siswa menerima hasil ujian dengan sabar dan ikhlas. Ia juga percaya bahwa hasil tersebut pasti mengandung hikmah yang baik bagi dirinya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, kelompok terakhir. Jawabannya yaitu siswa menyadari bahwa manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap berada dalam kehendak Allah. Terus lengkap.
Setelah menerima nilai, ia mengevaluasi cara belajarnya. Mungkin perlu mengganti metode belajar, mengatur waktu lebih baik dan lebih fokus. Ia berdoa agar usahanya di masa depan mendapat hasil yang lebih baik, sambil tetap menerima hasil sekarang dengan lapang dada. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Beri tepuk tangan ya untuk kalian. Ya, mungkin dari sini Bapak anggap kalian sudah paham semua ya tentang kode dan kodar. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, Mas Naswan, silakan dipimpin dulu. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Sebelumnya hari ini ada yang ngeberangkat atau berangkat semua? Berangkat semua, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Di sini ada yang tahu nggak kitab Allah selain Al-Quran? Mbak Alin dulu silakan. Betul, terus Mbak Diana? Zabur. Oke, baik. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, keempat kitab ini diturunkan kepada Rasul Allah. Jadi, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur itu kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, kan tadi udah dijelasin kitab-kitabnya dan nama nabinya. Coba sekarang Ibu mau bagi nama-nama nabi ini. Nanti kalian ada yang maju buat ditempelin ke papan tulis di sebelah nama kitabnya ya. Oke, minta tolong. Coba silakan Mas Hasan maju. Mas Diki sudah? Bisa maju silakan. Mbak Alin, ayo. Terakhir Mbak Fatma silakan. Nah, oke. Sudah selesai ya? Jawabannya betul semua. Taurat itu pada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Jadi kita sebagai umat Islam itu harus percaya dan iman kepada 4 kitab yang telah Allah turunkan. Namun khusus pada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita tuh bukan hanya percaya tetapi juga harus mengamalkan isinya juga. Jadi itu ya perbedaannya. Dari 3 kitab ini itu kita hanya percaya saja. Tetapi kalau Al-Quran kita harus percaya dan juga mengamalkannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah iman kepada kitab Allah itu hukumnya wajib. Iman itu artinya percaya. Namun untuk kitab Al-Quran kita tuh bukan hanya mengimaninya saja, tetapi juga harus mengamalkannya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak anak-anak untuk materi hari ini? Belum ada. Berarti sudah paham semuanya ya? Oke. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, sebelumnya Ibu kasih tugas dulu ya. Nanti kalian di rumah tolong buatin poster tentang cara menjaga dan menghormati Al-Quran. Kita kumpulkan minggu depan, oke? Ya. Mungkin materi hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Oke, alangkah baiknya kita untuk memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Irsyad dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kalian? Apakah sudah pada sarapan semua? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Supaya kita lebih bersemangat, di sini Bapak mau kasih pantun buat kalian. Sebelumnya kalian nanti jawab cakep-cakep ya, seperti itu ya. Jalan-jalan ke Kota Padang. Jangan lupa beli nasi Padang. Semangat pagi adik-adikku sayang. Siapkah kalian belajar dengan riang? Siap. Oke, siap sekali ya teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna, yang mana nanti tujuannya supaya kalian itu bisa menjelaskan bagaimana makna dari Asmaul Husna, terus bagaimana sikap-sikap yang perlu kita teladani dari Asmaul Husna itu ya. Nah, untuk melatih fokus kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breaking ini namanya itu sesungguhnya. Jadi nanti kalau Pak Guru bilang sesungguhnya semut itu, nanti kalian semut itu apa? Kecil. Terus sesungguhnya gajah itu besar. Nah, kalau nanti selanjutnya kalau Bapak bilang kebalikannya, nanti kalian sebutkan yang kebalikannya ya. Yuk, kita mulai. Sesungguhnya gajah itu besar. Sesungguhnya semut itu kecil. Kebalikannya sesungguhnya semut itu besar. Ya, oke, mantap. Kalian fokus semua ya. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke materi saja ya. Kira-kira di sini ada yang udah tahu apa makna dari Asmaul Husna?
Silakan coba jawab Mbak Alin. Nama baik Allah, betul sekali ya. Asmaul Husna itu nama baik Allah. Nah, dan pada bab kali ini kita akan belajar cukup 5 saja ya nama Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Bangis, Al-Muhyi. Nah, artinya Al-Qawiyyu itu Allah Maha Kuat, Al-Qayyum itu Allah Maha Mandiri atau berdiri sendiri. Terus Al-Muhyi itu Allah Maha menghidupkan, Al-Mumit itu Allah Maha mematikan, dan Al-Bangis itu Allah Maha membangkitkan. Nah, dari kelima nama-nama Asmaul Husna Allah itu kita bisa mengambil sikap-sikap terpujinya, yaitu Al-Qawiyyu itu kan Allah Maha Kuat. Jadi kita harus sebagai muslim kita harus kuat, karena Allah juga kuat, kita juga harus kuat. Terus Al-Qayyum mandiri. Nah, kita sebagai muslim itu harus mandiri dan jangan terlalu berharap kepada makhluk Allah, karena sudah ada Allah yang lebih mandiri. Terus selanjutnya itu ada Al-Muhyi. Al-Muhyi itu Maha menghidupkan. Jadi kita sebagai makhluk yang hidup, kita harus menjaga kehidupan kita dengan baik dan benar. Terus yang selanjutnya itu ada Al-Mumit. Al-Mumit itu Allah Maha mematikan. Nah, karena kita masih hidup, kita harus berusaha terus untuk belajar menikmati, bersyukur, dan mencari kebaikan-kebaikan yang besar supaya kita matinya bisa dengan tenang. Terus yang selanjutnya itu Al-Bangis. Al-Bangis itu membangkitkan. Nah, karena pada jiwa kita yang telah mati nantinya, kita kan sudah melakukan banyak kebaikan, sehingga pada nanti yang saat dibangkitkan kita bisa bangkit dengan tenang karena pahala kita sudah terkumpul banyak ya. Nah, untuk lebih pembelajaran yang lebih asik, mari kita menyanyikan Asmaul Husna ya. Kalian kan pastinya sudah tahu Asmaul Husna itu. Kita nyanyi bersama ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, Zal ya Qudus, Zal Jalali wal Ikram. Oke, sadaqallahul azim. Ya, untuk selanjutnya di sini Bapak mau membagi kalian kedua kelompok ya, supaya pemahaman kita terkait Asmaul Husna itu lebih terang, lebih jelas, dan lebih masuk ke hati. Nah, kali ini kita akan permainan TTSI. TTSI itu teka-teki silang Islami. Asik ya. Nanti kita bagi kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nanti kalian cepet-cepetan jawab. Cepet-cepetan jawab, diisi kolomnya. Nanti yang paling cepat menjawab kelompoknya akan dapat nilai yang paling besar. Nah, siap ya? Soal yang pertama. 1 menurun. Ibadah keagamaan Islam itu nama lainnya adalah? Ya, silakan maju, cepat. Boleh gantiin siapa gitu? Itu kan ada namanya, nanti gantiin siapa gitu. Menurun, Amalia. Ya kan pas, Bok. Anggar ora pas ya wis, pas-pas. Ya, untuk selanjutnya itu kesungguhan hati sebelum melakukan sesuatu, 2 menurun. Siapa yang mau maju? Ayo. Nggak harus sih, cepet-cepetan. Iya, niat 2 menurun. Ya, mantap sekali. Selanjutnya 3 mendatar. Nama-nama baik Allah itu? Oh ya, silakan Mbak, langsung maju. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 1 dan 2 sama-sama
pinter ya, kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Jadi saya Pak Guru nilai itu kalian pinter banget dua-duanya. Oke. Ya mungkin pembelajarannya sudah berakhir karena waktunya sudah berakhir. Bapak cukupkan pada pagi hari ini dengan pantun yang asik juga. Itu cakep ya, jangan lupa cakepnya. Jalan-jalan ke kota sana, membeli oleh-oleh getuk lindri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran dengan bacaan basmalah. Karena sesungguhnya semua pekerjaan jika tidak diawali dengan basmalah, maka pekerjaan itu ataupun salah. Oke, mari kita awal pembelajaran dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir di pembelajaran kali ini? Hadir semua. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan Islam atau dinasti Islam yang pernah berjaya di dunia, yaitu Daulah Abbasiyah. Mengapa sih kita harus mempelajari ini? Yaitu kita bisa memahami golden age atau masa keemasan dari Islam itu sendiri. Islam itu pernah merajai dunia ilmu pengetahuan, teman-teman, anak-anak semua. Oke, langsung saja ke materi. Oke, kita ke latar belakang dari berdirinya kerajaan atau Daulah Abbasiyah. Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, yaitu setelah runtuhnya kerajaan dinasti Umayyah. Adapun penyebab runtuhnya dinasti Umayyah adalah pergolakan dari dinasti Abbasiyah itu sendiri, yaitu Abbasiyah ini diambil dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Bani Abbasiyah ini menganggap bahwa yang berhak memerintah kerajaan Islam adalah Ahlu Bait Nabi, yaitu keluarga Nabi. Selanjutnya adalah masa kejayaan. Masa kejayaan dari dinasti Umayyah tuh kita ada dua khalifah, teman-teman, anak-anak semua, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid yang berkuasa dari tahun 786 Masehi sampai tahun 809 Masehi. Yang kedua yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun sendiri adalah putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Makanya Khalifah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid.
beliau berdua ini adalah khalifah yang memajukan dinasti Abbasiyah, anak-anak semua. Yaitu untuk selanjutnya masa kejayaannya yaitu Baitul Hikmah. Teman-teman pernah dengar Baitul Hikmah? Baitul Hikmah kalau kata orang Eropa itu namanya the wisdom house. The house wisdom. Nah, itu yaitu Baitul Hikmah atau rumah kejayaan, rumah kemuliaan kalau kata orang Indonesia. Didirikan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang tadi, pada masa kejayaannya. Berkembang pesat pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Baitul Hikmah menjadi tempat terjemah karya-karya ilmiah dari ilmuwan-ilmuwan filsuf Yunani kuno, India dan Persia dan Latin ke dalam bahasa Arab. Jadi semua ilmu pengetahuan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, teman-teman. Juga menjadi pusat penelitian pengajaran ilmu pengetahuan. Nah, di sini ini tuh Baghdad, Irak pada zaman dahulu. Lah ini Baitul Hikmah tengahnya. Terus tokoh ilmuwan. Jadi di Baitul Hikmah itu sendiri berhasil mencetak berbagai ulama dan ilmuwan. Salah tiganya yaitu Ibnu Sina. Kalau kata orang Eropa Avicenna, kalau kata kita Ibnu Sina, yaitu bapak kedokteran modern yang memperkenalkan ilmu bedah modern. Jadi saat itu Eropa itu sedang mengalami kegelapan, anak-anak. Terus lah karena berkat beliau Eropa tidak mengalami kegelapan karena para ilmuwan Eropa itu belajar ke Baitul Hikmah. Yang kedua Al-Khwarizmi atau bapak Al-Jabar, pelopor dari Al-Jabar, juga pelopor dari angka nol, teman-teman. Jadi penemu angka nol itu beliau. Terus yang ketiga Al-Idrisi, ini jarang ya kita dengar. Al-Idrisi adalah ahli kartografi atau ahli dalam pemetaan. Jadi pada masanya itu beliau berhasil membuat peta paling akurat. Bahkan peta ini digunakan para penjelajah-penjelajah bangsa barat. Nah, itu Al-Idrisi. Jadi ada banyak anak-anak semua. Selain dari tiga ini, bahkan ulama 4 mazhab ini dari dinasti Abbasiyah semua. Terus materi terakhir, penyebab keruntuhan dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama, konflik internal kerajaan. Contohnya perebutan kekuasaan, perang saudara. Itu salah satu penyebab keruntuhan dari dinasti Abbasiyah. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil. Munculnya dinasti-dinasti kecil kayak dinasti Fatimiyah di Mesir dan lain sebagainya. Jadi karena saking luasnya wilayah dinasti Abbasiyah, akhirnya susah untuk mencekram semua wilayahnya, anak-anak. Akhirnya dinasti-dinasti ini mengundurkan diri atau memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Yang terakhir, serangan dari luar. Kalian pasti pernah dengar kerajaan Mongol, Genghis Khan. Lah ini adalah salah satu penyebab paling besar runtuhnya dari dinasti Abbasiyah. Bahkan ulama-ulama di Baitul Hikmah itu dibunuh oleh mereka semua, teman-teman. Bahkan saking kejamnya itu, seluruh sungai-sungai yang di sekitar Baghdad, Irak itu berubah menjadi hitam, berubah menjadi merah karena darah ulama dan tinta-tinta dari Baitul Hikmah itu sendiri. Oke, untuk materi sudah selesai. Maka kali ini Bapak akan memberikan tugas bagi kalian semua. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Oke, cukup anak-anak semua bisa dikumpulkan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup nih anak-anak semua. Jadi hikmah dari pembelajaran kali ini itu apa? Ya, kita bisa memahami era Golden Age dari Islam itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang itu Islam tuh kan semakin mundur atau semakin tidak dikenal. Mereka lupa bahwa kita pernah mengalami namanya Golden Age, masa keemasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, terlebihnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini apakah ada yang izin atau sakit? Hadir semua, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Dalam bahasa atau istilah, toharoh itu adalah raful hadas wa izalatul najasah, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, ketika kita akan melaksanakan toharoh itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara tayamum, dengan cara berwudu, dan juga dengan cara mandi. Nah, pada kali ini kita akan membahas dengan cara wudu terlebih dahulu. Ketika kita melakukan wudu, kita juga harus mengetahui air itu suci atau najis. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang macam-macam air. Yang pertama itu ada air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci mensucikan. Nah, kalau dalam kitab takrib itu ada 7 kitab air mutlak tersebut. Yang pertama ada air hujan, air embun, air sumberan. Yang selanjutnya adalah air yang tercampur dengan zat. Jadi air ini itu sudah suci tapi tercampur dengan zat. Contohnya itu seperti air yang tercampur dengan kopi, jadinya air kopi. Yang ketiga, air najis, air yang terkena najis. Jadi air ini itu tidak bisa untuk bersuci karena sudah tercampur dengan kotoran yang najis. Yang selanjutnya adalah air mustakmal, yaitu air yang terkena cipratan dari air yang sudah digunakan oleh kita. Jadi air ini itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Karena tadi kita membahas tentang raful hadas wa izalatun najasah, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan atau membuang najis. Maka kali ini kita akan membahas najis juga. Jadi najis itu dibagi menjadi 3, yaitu najis muwaffafah, najis muwaladoh, najis mutawasitoh. Najis muwaffafah adalah najis yang ringan. Jadi contohnya itu seperti air kencing laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu dari ibunya. Jadi cara mensucikannya itu cukup hanya dengan mencipratinya dengan air. Itu sudah bisa dikatakan suci. Yang kedua itu adalah najis mutawasitoh, najis yang sedang. Contohnya itu seperti tinja, terus air seni, terus kotoran, kencing hewan, itu darah haid dan darah yang mengalir. Itu adalah air najis mutawasitoh, najis sedang. Yang terakhir adalah najis muhaladoh, itu najis berat. Contohnya itu air liur anjing, terus air liur babi dan babi. Nah, cara mensucikan najis muhaladoh ini itu dengan cara membasuh dengan 7 basuhan. Nah, pada setiap basuhan itu ada yang dicampur dengan debu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang membahas tentang toharoh. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab-bab lain dari fikih tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, mungkin kita cukupkan saja pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu ya, karena biar ilmunya lebih berkah. Ketua kelas boleh dimulai. Siap dan berdoa mulai. Baik, materi kita hari ini tayamum. Ada yang tahu tayamum itu apa? Belum. Saya jelaskan sedikit ya. Tayamum itu adalah cara bersuci sebagai penggantinya wudhu atau mandi wajib yang dilakukan dengan menggunakan debu atau tanah yang suci ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air. Sebab-sebab yang dibolehkannya bertayamum itu yang pertama tidak menemukan air setelah berusaha mencarinya. Contohnya itu kayak misalnya kalian tersesat di hutan terus habis itu nggak ketemu air, itu kalian boleh melakukan tayamum. Terus yang kedua itu sedang sakit sehingga tidak boleh terkena air. Misalnya itu kalian sakit keras kayak luka bakar gitu. Terus yang ketiga itu sedang dalam perjalanan dan tidak ada air kayak mudik. Yang keempat itu air yang ada hanya cukup untuk minum atau kebutuhan penting. Syarat-syarat tayamum itu yang pertama sudah masuk waktu sholat. Yang kedua menggunakan debu atau tanah yang suci dan tidak bercampur najis. Yang ketiga menghilangkan hal-hal yang membatalkan wudhu sebelum tayamum. Yang keempat dilakukan dengan niat karena Allah. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama itu niat di dalam hati. Niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Yang kedua itu mengusap wajah dengan debu atau tanah. Misalnya kayak gini, saya ngambil debu nih, terus diginiin dulu, terus dari sini, terus di sini sampai sini. Nah, yang selanjutnya itu mengusap kedua tangan sampai siku. Saya ngambil debu di tempat yang beda. Terus gini, tangan kanan dulu, gini, terus gini, jangan terputus, terus gini, dan yang terakhir itu tertib. Tata cara tayamum itu yang pertama mengucap bismillah, mengenepuk kedua tangan ke debu atau tanah. Yang ketiga meniup atau meniniskan debu kayak gini contohnya, atau enggak bisa gini. Yang keempat mengusap wajah dengan kedua tangan gini. Yang kelima menepukkan tangan lagi ke debu gini, terus diginiin lagi, terus mengusap siku kayak yang tadi ya. Terus habis itu membaca doa setelah tayamum seperti doa setelah wudhu. Hal yang membatalkan tayamum itu segala hal yang membatalkan wudhu juga. Terus habis itu yang kedua menemukan air sebelum sholat jika tidak ada alasan untuk tetap tayamum. Yang ketiga itu murtad, misalnya kayak tiba-tiba kalian ucap saya Kristen gitu. Hikmah dari tayamum itu mempermudah ibadah ketika tidak ada air atau tidak bisa digunakan. Menunjukkan bahwa Islam agama yang memudahkan bukan mempersulit. Selanjutnya mengajarkan ketaatan pada aturan Allah di segala keadaan. Selanjutnya saya boleh minta satu orang buat praktikan tayamum. Baik Mas Diki, boleh. Niat. Baik. Yang pertama jangan lupa niat. Nama itu tayamum li subhanahu sholati fardhulillahi ta'ala. Terus buka dulu ya. Iya. Terus jangan lupa basuh rata semuanya. Terus kudu pindah dulu karena ini udah sama namanya. Terus sini. Nah, udah. Ya, terima kasih. Ini hadiah buat kamu ya. Aduh. Saya juga mau tanya, ada yang bisa apa sih? Mau tanya, pada keadaan apa aja kita boleh melakukan tayamum? Safar, kemudian sakit berat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas boleh ditutup. Oke, siap gerak berdoa selesai mulai.